PRIF Dr. Hak Ruslan Abdul Ghani adalah negarawan dan politikus Indonesia yang merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 1956 hingga tahun 1957. Ruslan Abdul Ghani memiliki panggilan akrab yaitu Kak Rus. Sejak Ruslan Abdul Ghani kecil, ayahnya selalu menanamkan semangat nasionalisme kepadanya. Pada remaja, Ruslan Abdul Ghani bercita-cita menjadi anggota militer, akan tetapi harapannya tersebut pupus dikarenakan pada saat itu sekolah militer hanya terbuka bagi anak priai saja. Pada masa muda, Ruslan Abdul Ghani memulai karir politik dengan bergabung dalam Natipid, sebuah organisasi kepanduan berhaluan nasional, serta menjadi anggota Jong Islamiten Bond dan Indonesia Muda. Pasca agresi militer kedua, ketika kedaulatan berpindah dari Yogyakarta ke Jakarta, karir Ruslan Abdul Ghani meroket mencapai posisi Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri pada tahun 1954 hingga tahun 1956. Ia juga dipercaya sebagai Duta Besar RI di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1967 hingga 1971 dan sebagai Ketua Tim Penasehat Presiden mengenai Pancasila sejak tahun 1978. Selain itu, beliau merupakan salah satu tokoh penting Indonesia yang lahir dan besar di Surabaya. Ruslan Abdul Ghani salah satu politikus dan negarawan yang telah berkarir dan bertahan sejak masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan. Beliau merupakan seorang tokoh pejuang yang terlibat langsung dalam peristiwa-peristiwa besar selama periode revolusi atau masa-masa mempertahankan kemerdekaan antara tahun 1945 sampai tahun 1900. Perjuangan masa revolusi beliau luar biasa. Cak Rus mempunyai trauma dalam hidupnya, di mana pada saat dirinya mendekam di penjara sebanyak 3 kali. Ketika dalam masa tahanan, Cak Rus mengalami berbagai hal buruk, di antaranya memiliki banyak luka yang membuat cacat di tubuhnya. Hal itu yang membuat kenang-kenangan akan masa perang terus berputar-putar di pikirannya. Selain mempunyai trauma, Cak Rus juga mempunyai euforia yang berlebihan. Maksudnya adalah euforia yang ia rasakan saat ingatan-ingatan sukacita bangsa Indonesia meraih kemerdekaan yang mutlak. Beliau tidak hanya seorang pejuang saja, tapi juga seorang intelektual yang aktif menulis artikel dan juga buku. Cak Ruslan yang berbentuk artikel, yang kesemuanya secara garis besar menceritakan pengalaman beliau beserta rekan-rekan seperjuangannya selama terlibat dalam peristiwa revolusi di Surabaya pada 10 November tahun 1945. Adapun 4 judul artikel yang dimuat dalam buku ini antara lain 1 Tahun Hari Pahlawan, mengenangkan Surabaya 10 November tahun 1945, amal dan perbuatan menentukan nilai dan mutu kepahlawanan, Hari Pahlawan meletus karena matangnya kondisi-kondisi rakyat Indonesia. Semasa hidupnya, Ruslan Abdul Ghani mempunyai 5 orang anak dari pernikahannya dengan Sihwati Nawangwulan. Ia juga memperoleh gelar Jenderal TNI Kehormatan Bintang 4 dan Bintang Mahaputra. Ruslan Abdul Ghani meninggal dunia pada 29 Juni tahun 2005. Kapan dan bagaimana proses adanya warung bersejarah ini? Tahun 2015 kita buka awal pertama itu ya namanya proses ya. Kita buka tetap dari jam 7 habis sholat isya sampai jam 12. Kita kasih kesenian keroncong live dulu. Gimana awal mula kepikiran untuk buka warung ini? Memberikan air aqua gelas, itu awal cerita. Terus suatu saat itu ada salah satu mahasiswa, nggak tahu dari mana, itu sudah lama ya lama. Wah, di sini nggak ada orang jual-jual minum apa? Ada, tapi di luar. Di luar, nggak tahu, saya nggak perhatian dia beli atau tidak, saya nggak tahu. Cuman itu sekilas cerita. Dengan berjalannya waktu, suatu saat malam hari itu saya duduk di teras masjid depan rumah. Saya duduk itu saya berpikir begini, kasihan generasi muda bangsa ini
mau belajar, ya istilahnya walaupun toh sekedar air putih diberikan apa ya, iya, biar mereka juga belajar nyaman. Karena saya buka warung bukan tujuannya komersil, maaf. Jadi kita tidak berpikir komersil. Saya tujuannya hanya satu, edukasi. Dan mereka belajar nyaman. Aduh, kok ada es, aku pesan minum es. Oh, aku pengen ngemil, dan harganya terjangkau. Nah dari situ akhirnya saya buka warung Omah Sejarah Surabaya tahun 2015. Dengan kita buka pertama itu sudah langsung disuratin sama Google. Kenapa disurati Google? Karena rating kita tinggi waktu itu. Awalnya saya foto-foto, saya foto-foto ini, foto warung ini. Saya membuka warung ini edukasi ya, dan memudahkan mereka untuk lebih nyaman belajar. Masyo, yo maaf nih, Masyo suwi aku sinau, tapi kan nggak susah, mau minum, mau pesen apa, enak. Nggak harus keluar jauh dari tempat. Berarti sudah berjalan cukup lama nih Pak, 8 tahun. Cukup lama, dan waktu itu saat COVID kita tutup. Jadi kurang lebih 3 tahun saya tutup. Dulu namanya Warung Omah Sejarah Surabaya. Kenapa saya katakan Warung Omah Sejarah? Karena rumah ini adalah rumah kelahiran tokoh bangsa. Jadi kita harus tahu, jadi jangan sampai salah ya. Nanti teman-teman warung-warung sejarah. Tapi ada tapinya. Yang nilai historinya tidak seperti, tidak sekental ya, karena ini rumah kelahiran tokoh bangsa, rumah kelahiran Dr. Haji Ruslan. Jadi bisa dibilang tempat ini sebagai pelopor warung-warung bersejarah lainnya gitu. Bisa begitu. Warung ini masuk dalam warung makan 7 warung histori di Surabaya yang punya cerita histori. Hampir setiap hari ramai. Tapi dari mulai buka berjalan waktu 3 bulan, kurun waktu 3 bulan itu sepi. Bulan ketiga akhir maupun 3 ke 4 lah itu mulai dari penggiat sejarah, dari komunitas, dari anak sekolah, mahasiswa, semua itu kesini karena mereka satu, rumah ini kan rumah klasik. Jadi mereka kalau bilang saya duduk di sini seperti saya ngobrolnya bukan di warung tapi kayak ngobrol di rumah. Iya kan? Jadi hampir semua yang datang tamu ini di sini mengatakan bahwa saya nggak merasa kok saya di warung. Saya merasa kayak di rumah saya sendiri. Kayak kita bertamu di rumahnya teman, saudara, ngobrol, minum, cerita. Pak Jarod sendiri, apa sih harapan Pak Jarod supaya dengan koleksi buku yang tersedia di Warung Omah Sejarah ini tetap bisa memberikan wadah untuk generasi muda, generasi bangsa, biar tetap semangat terus untuk memajukan minat bacanya. Membantu, sukalah, senanglah kalian membaca, karena dengan membaca sekarang baca gampang kok, tidak harus dengan buku. Teknologi ada Google, tinggal ketik aja keluar. Belajar susah tidak? Kalau sekarang saya ngomong belajar susah tidak? Dengan kalian membuka Google bisa belajar, bisa membaca. Dari sisi teknologi positifnya, membaca pun tidak harus datang ke tempatnya lagi. Tapi kalau kepingin tahu secara real, tempatnya Pak Ruslan di mana ya ini? Kelahiran seorang tokoh bangsa, tokoh revolusi bangsa. Jadi wajib saran ya, penyemangat buat dari saya untuk generasi muda bangsa, mahasiswa khususnya, belajarlah, jangan segan untuk membaca, sukalah, cintailah membaca, agar bangsa dan negara ini semakin sayang. Itu pesan saya.
Kesempatan kali ini saya mau tanya-tanya tentang warung Omah Sejarah Surabaya. Mungkin Mbak Risma bisa kenalan dulu sih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risma Fitra. Saya merupakan mahasiswa UNER juga dan saya bertinggal di warung Omah. Mungkin langsung aja pertanyaan pertama Mbak. Pandangan kakak kan bisa dikatakan cucu ya, bisa cucunya dari Pak Ruslan. Kakak itu melihat Cak Ros itu gimana sih Kak? Pandangan saya tentang Cak Ros, ya, kakek saya. Pandangan saya kakek atau yang dia itu merupakan sebagai apa ya? Bisa dipanggil juga bisa dibilang sebagai panutan, sebagai patok utama saya untuk selalu berkembang. Jadi kalau misal pasti kan kita, oh cucunya Pak Ruslan, berarti harus bisa. Ya, hal seperti itu sebagai apa ya? Orang lain bisa ngomong sebagai tekanan, kalau saya ngomongnya sebagai panutan sama nge-push diri sendiri untuk bisa lah minimal kayak apa dalam berpikir atau dalam bagaimana itu bisa Pak Ruslan bisa menjadi panutan dalam berpikir. Kemudian pertanyaan kedua, pandangan Kak Risma nih untuk warung Omah Sejarah kan dulunya kan hanya seperti kayak kerja dan budaya biasa. Ya, terus kemudian pada tahun 2015 kalau nggak salah itu kan warung Omah Sejarah jadi ada. Nah, itu pandangan Kakak mengenai adanya warung Omah Sejarah itu gimana? Warung Omah Sejarah ini sebagai bentuk pergerakan baru. Karena bahwasanya anak muda itu kan selalu butuh tempat nongkrong. Butuh tempat nongkrong, kita tuh butuh kayak working space gitu untuk belajar ataupun lain sebagainya. Memang tujuannya di awalnya itu bukan sebagai komersilnya, tapi sebagai ini loh tempat di sini kita itu pengen memperkenalkan tentang Pak Ruslan ini. Soalnya banyak anak-anak muda, banyak orang-orang masyarakat pasti belum tahu tentang Pak Ruslan. Tujuan niatnya awalnya dari adanya warung Omah Sejarah ini itu dibentuk untuk memperkenalkan sosok Pak Ruslan di mata anak-anak muda dan juga masyarakat. Dengan adanya warung Omah Sejarah ini diharapkan masyarakat bisa mengenal, masyarakat bisa tahu, masyarakat bisa ngerti siapa Pak Ruslan. Terus semakin lama warungnya berjalan, alhamdulillah responnya baik banget dari masyarakat. Banyak anak-anak muda, banyak yang pakai skripsi atas nama Pak Ruslan dan warung Omah Sejarah ataupun jalan budayanya sebagai judul skripsinya, dan juga tempatnya Pak Ruslan ini sebagai wadah teman-teman berpendapat, teman-teman buat menampung aspirasi ataupun lain sebagainya. Jadi pandangan saya tentang warung Omah Sejarah ini semakin positif semakin hari demi hari. Namun ya namanya juga situasi kan kita nggak tahu, kemarin tuh ada pandemi juga, otomatis warung kita nggak bisa dibuka karena itu lingkungan kita kan kampung ya. Jadinya kita juga harus mengutamakan keselamatan di sana kampung juga kan. Setelah itu barusan tahun ini juga dibuka lagi, kita rebranding lagi dengan konsep warung Omah Sejarah, featuring dengan bentuk konsep angkringan dengan wajah baru supaya apa ya, identik warungnya itu tetap dapat sama angkringannya tetap dapat dengan rasa yang dimiliki sama warung itu. Jadi ya dengan adanya warung Omah Sejarah ini kita harap sebagai pemilik warung pos ini sendiri, kita harap tuh masyarakat bisa mengenal lebih dalam tentang Pak Ruslan. Juga kan kita membuka adanya perpustakaan tuh di rumah, teman-teman bisa baca, masyarakat bisa baca di tempat, ataupun kita bisa selfie di sana kan lumayan bentuknya dari warung Omah Sejarah ini kan vintage gitu temanya, kayak museum tapi museumnya bisa buat sambil makan atau sambil belajar atau lain sebagainya. Mungkin langsung ini pertanyaan terakhir ya. Langsung aja. Harapan kakak nih sebagai mahasiswa dengan adanya warung Omah Sejarah itu apa sih Kak? Harapan saya sebagai mahasiswa tentang warung Omah Sejarah, makanya ya warung ini bisa bertahan lebih lama, bisa semakin berkembang, dan juga masyarakat lebih tahu dan lebih mengenal tentang bos ini. Soalnya saya rasa tempat ini punya potensi besar untuk sebagai media pembelajaran masyarakat, entah itu bukan tentang Pak Ruslannya aja, tapi tentang ideologi Pancasila atau ideologi nasionalis ataupun pembelajaran lainnya. Soalnya kan Pak Ruslan juga penulis, di sana di buku perpustakaannya Pak Ruslan itu banyak banget tentang berbagai macam hal, mulai dari sisi kanan arah kanan atau arah kiri dan lain sebagainya. Udah aja sih Kak.